Hi gang, so today I will share about my breast tumor while I'm here having my own space ya. Jadi aku adalah penyintas atau penderita. Pokoknya aku itu udah pernah operasi, and let me tell you from the background stories. Jadi semuanya itu berawal waktu akhir 2018 ya. Pada saat itu kalau nggak salah Oktober mungkin Oktober menuju November. Nah, pada saat itu aku meraba payudara sebelah kanan aku, dan aku itu merasakan kayak ada sesuatu di dalam, tapi pada saat itu bukan benjolan, cuman kayak sesuatu yang abnormal ya, kayak sel abnormal di dalam begitu ya. Tapi kemudian aku kasih tahu mamaku kan, ma aku ada ini di bagian ini. Terus mamaku bilang, itu biasa kok, mama juga pernah dulu tapi di sini katanya ya. Pernah kok, tapi hilang sendiri. Terus aku biarin lah ya, aku nggak peduli lagi. Nah, long story short, tahun 2024 aku punya hormon yang tidak stabil, yang menyebabkan aku tidak haid 4 bulan ya. Dan katanya kalau udah lewat 3 bulan kita tidak haid, kita harus pergi cek ke onkologis, ginekologis ya. Terus di situ ya kan bidannya nanya ya, apakah ada keluhan yang lain. Terus aku bilang nggak ada. Tiba-tiba aku ingat kalau aku ada benjolan di payudara. Jadi berapa tahun tuh ya, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Untung aku tidak mati ya. Gak apa-apa juga sih kalau mati ya. Kalau aku cepat mati, aku juga tidak banyak melakukan dosa-dosa ya kan. So ya, dan aku ceritakanlah kepada ginekologisnya bahwa aku ada benjolan di sebelah kanan yang aku temukan sejak akhir 2018. Nah, setelah itu aku dirujuk ke ruang mamografi supaya aku bisa USG payudara ya kan. Nah, 15 menit USG berlangsung, dokter yang USG aku itu nggak ngomong apa-apa sampai aku start conversation. Aku nanya, ini gimana ya Bu Dokter, apakah ini adalah sesuatu yang patut untuk dikhawatirkan? Terus yang USG aku ini ya, dokternya bilang, oh enggak kok ya. Nah, setelah USG mamografi aku pulang ya kan, dan keesokan harinya aku menerima chat dari rumah sakit ya, dan itu adalah hasil pemeriksaan mamografi aku yang kemarin ceritanya ya. Dan aku lihat di situ bahwa tumor mamae bilateral Bilats 3, bilateral di kedua payudara ya. Bahkan cuman yang ini yang aku tahu, ternyata ini ada juga. Padahal aku tanya kemarin dokter yang USG aku, dia bilang enggak kok. Tapi aku ngerti ya, pasti dia juga nggak mau kayak aku jadi stres ya, karena aku orangnya gampang stres ya. Aku orangnya gampang commit suicide kalau ada apa-apa. So just be nice to me ya. Nah, dengan kasus kesehatanku ini, aku atur janji lagi dengan dokter onkologi. Terus dokternya bilang ya, ini bagus diangkat karena sudah Bilats 3. Kalau udah lewat Bilats 3 itu biasanya akan membahayakan, atau jenisnya yang jinak dapat berubah menjadi ganas begitu ya. Dan pada saat itu kan aku ada rencana untuk yang tahu-tahu aja lah ya. Terus aku bilang, bisa nggak Pak Dokter kalau misalnya aku mau dioperasi tapi 3 bulan dari sekarang lah ya, 3 bulan dari sekarang. Terus Pak Dokternya bilang, oh kalau 3 bulan dari sekarang kayaknya agak terlambat ya. Aku kaget lah dong, kayak terlambat bagaimana? Apakah kalau aku tidak operasi nih aku akan meninggoy? Setelah pertemuan pertama dengan dokter onkologis, aku pulang ya.
Aku juga ceritakan sama mama aku, terus mama aku bilang udahlah ya nggak usah operasi, kamu minum herbal-herbal aja. Banyak kok dulu orang-orang yang juga punya benjolan di payudara cuman minum herbal sembuh. Apalagi kan dulu memang belum ada dokter, belum ada rumah sakit, belum ada spesialis. Jadi aku kayak iya sih, tapi kan beda ya juga penyebab penyakit pada zaman dahulu dengan zaman sekarang itu beda. Sekarang banyak sekali penyebabnya ya, karena kita makan ini, makan itu ya. Makanan-makanan impor yang kita tidak tahu standar kualitasnya itu seperti apa. Jadi aku merasa kayak lebih baik aku ini dioperasi ya. Terus mamaku kayak tidak kelido ya, tidak restu dia ya. Aku mintalah dia restunya baik-baik. Aku bilang katanya Pak Dokter kalau misalnya aku tidak operasi dalam waktu 3 bulan itu udah terlambat ya. Terus mama aku bilang oh iya ya udah. Terus aku dioperasi lah pada tanggal 8 Agustus 2024. Aku cuman berada di rumah sakit 2 malam. Dan aku pulang 22 jam setelah operasi. Terus kontrol pertama setelah operasi ya, kita ganti perban lah ya, ini kedua payudaraku ya, ganti perban. Di situ aku belum berani ya, belum berani ngintip ya. Bahkan foto tumor aku yang diangkat dulu waktu tahun 2024, sekarang tahun 2026, yang diambil dari payudaraku yang kanan dan payudaraku yang kiri belum mau aku lihat sampai sekarang ya. Pokoknya aku tidak mau melihatnya ya, aku takut. Katanya kakak aku ya, penampakan tumor ini itu kayak bakso tapi warna pink, kayak otak ya. Terus katanya kakakku ya, tumor dari payudara kananku ini itu lebar seperti ini tapi gepeng. Terus tumor yang diambil dari payudaraku yang kiri itu bulat kecil seperti ini, exactly like bakso. Can you imagine? Pokoknya dari sekarang ya, siapapun yang melihat video ini ya, ataupun yang tidak melihat ya, hati-hati makannya ya, jangan sampai. Nah, sebelum misalnya saya tidak usah sebut ya, kita sudah tahu apa yang saya bahas dari awal video ini ya. Kita kembali lagi ke cerita kontrol pertama ya. Itu baik, itu fine aja ya. Terus kontrol yang kedua itu dilakukan 2 minggu setelah operasi. Pokoknya kontrol itu dilakukan setiap minggu ya, teratur. Setelah itu di minggu yang kedua ini aku udah berani untuk bersihin sendiri, ganti perban sendiri ya. Terus aku pegang ya, aku raba-raba di sini di payudara aku yang kanan. Kurang 10 hari setelah aku operasi angkat tumor payudara, aku cek di sini di yang sebelah kanan, masih ada dong, masih ada. Nah ini yang membuat aku bingung ya, apakah pada saat aku dioperasi ini tumor yang ada di sebelah kanan ini di payudaraku bersusun, dan sehingga yang diambil itu cuma di bagian atasnya, hilang lah ini ya, hilang. Terus ini yang di bagian bawahnya tidak diambil, karena tidak mungkin baru 10 hari sudah diangkat anunya, tumornya terus tumbuh lagi langsung 1 cm, kan tidak mungkin ya. Dan pada saat itu aku kasih tahu dokternya bahwa masih ada di dalam, saya bisa merasakan ya, tapi beliau tidak mau meng-USG payudara saya pada saat itu ya. Beliau bilang oh kalau begitu nanti ya kita cek 6 bulan lagi kemudian. Dan pada saat itu USG mamografi pertama pasca operasi itu kan 6 bulan sekali, 6 bulan sekali itu harus di USG supaya bisa dipantau ya kan, apakah ini tumornya membesar atau berubah jenis dari jinak ke ganas ya. Itu pertama kali awal tahun
awal tahun 2025 ya. Dan inilah hal yang paling mengecewakan bagiku tahun 2026 ya. Kemarin tanggal 13 April 2026 aku ke rumah sakit untuk kontrol yang ketiga kalinya, yang 6 bulan sekali itu ya kan. Karena aku udah operasi itu kurang lebih 1,5 tahun yang lalu ya. Iya kayaknya. Terus aku dicek lah ya, dikontrol lagi ini payudaraku keduanya, yang kanan dengan yang kiri. Dan hasilnya yang dikatakan oleh dokter yang meng-USG payudaraku ya, bahwa ditemukan lagi tumor di kedua payudaraku. Padahal ini kan USG ku yang ketiga. Nah, kontrol 6 bulan sekaliku yang 2 ini dinyatakan bahwa payudaraku yang kiri ini aman, tidak ada tumor lagi. Tapi memang ini yang kanan ada ya. Jadi 3 kali aku cek, yang kanan ini selalu ada. Terus ini yang kiri 3 kali aku cek, 2 kali udah tidak ada ya. Tapi yang baru-baru ini, yang kemarin, dinyatakan bahwa ada tumor lagi di kedua payudaraku. Padahal pada saat itu ya aku bela-belain ya, kayak udahlah ya nggak apa-apa, operasi aja, langsung angkat kedua tumor di kedua payudaraku ini supaya sekaligus, karena aku nggak mau lagi dioperasi. Nah kalau gini bagaimana? Tanyakan pada lumput yang bergoyang. Aku ada tumor di kedua payudara lagi. By the way, aku tahu banget vibes aku kalau aku langsung bicara, melepaskan kalau kesahku yang ada di dalam hatiku dan di dalam pikiranku ya. Jadi first of all, bukan first of all ya, tapi the last of after all ya. Video ini bukan tujuan edukasi ya. Video ini untuk orang yang benar-benar mau mendengar keluh kesah dari seorang penderita tumor payudara ya. Di sini aku tidak ada merekayasa ini itu real story based on true events ya. Jadi ini memang tidak, video ini bukan tujuan edukasi ya, cuma untuk cerita aja ya. Terus di mobil, maaf ya aku ceritanya loncat-loncat soalnya aku stres, baru aku kemarin didiagnosa tumor bilateral lagi di payudara setelah menikah ya, padahal mau promil. Jadi kemarin waktu aku pulang ya di mobil, aku ya mikir, kok bisa ya, padahal aku udah jaga makanan, pola makan ya, tapi memang aku jarang olahraga, aku bahkan tidak olahraga ya. Tapi kalau makanan, aku makan tidak makan ya. Kalau aku makan sayur 1 mangkok, aku tidak makan nasi ya. Aku juga jarang makan gorengan ya. Mungkin kalau makan junk food, iya, tapi bukan yang junk food banget, tapi yang ada sayurnya begitu ya. Aku tanya lagi, kok bisa ya? Kok bisa? Padahal aku udah begini, padahal aku udah begitu. Tapi begitulah penyakit, gengs, kita tidak tahu ya. So yeah, I guess that's all ya untuk orang-orang di luar sana ya yang juga menderita tumor payudara. Semoga Tuhan ya mengangkat dan menyembuhkan penyakit kita dengan cara yang terbaik ya. Menyembuhkan penyakit kita yang ada di dalam maupun di luar tubuh kita, yang sudah kita ketahui atau yang belum kita ketahui, yang berasal dari orang lain atau memang yang berasal dari Allah ya. Pokoknya sehat selalu untuk orang-orang di luar sana, terutama aku. Mas aku doain orang lain terus diliputi tidak.
akan banyak penyebab dari kematian guys ya. Tapi untuk mati secara baik-baik ya, bukan meninggal gara-gara diri sendiri, kayak kita ada ini itu di dalam diri kita ya. So ya, jaga pola makanan ya, makan sayur banyak-banyak, jangan suka makan gorengan yang berlemak ya. That's it. So bye, I will cry myself to sleep now.